Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kali ini kita berjumpa lagi di perkuliahan kita. Menjadi topik kuliah kita hari ini adalah komplikasi pada pengambilan darah, mutu dan pasien safety pada teknik sampling. Adapun yang menjadi bahan atau topik kajian kita, yang pertama kita akan bahas komplikasi phlebotomi pada pasien, kemudian komplikasi phlebotomi pada tes laboratorium, kemudian mutu dan pasien safety pada teknik sampling. Jadi teman-teman, proses phlebotomi itu dapat menyebabkan komplikasi pada pasien dan komplikasi pada hasil laboratorium. Seorang phlebotomis untuk mengurangi terjadinya komplikasi, maka harus bisa mengetahui bagaimana teknik pengambilan darah, harus paham. Kemudian tahu komplikasi pengambilan darah apa saja, dan tahu bagaimana cara menangani atau mencegah komplikasi yang terjadi. Kemudian mampu meminimalisir dampak pada pasien ataupun pada sampel darah yang diambil. Kita lihat komplikasi yang pertama adalah sinkop. Atau pasien itu bisa pingsan kalau kita ngambil darah. Pasien itu bisa. Sinkop ini terjadi karena kehilangan kesadaran akibat menurunnya tekanan darah. Kemudian bisa juga kita temukan rasa pusing, keringat dingin, cemas, nadi cepat, penglihatan kabur atau gelap, kemudian nafas cepat, bahkan sampai muntah. Dan sebelum terjadi hilangnya kesadaran. Nah, apa penyebabnya? Itu penyebabnya kan bisa karena rasa takut, atau cemas yang berlebihan. Kemudian pasien puasa terlalu lama, hingga hipoglikemi. Kemudian penampilan atau perilaku phlebotomisnya. Ini penting ini, penampilan dan perilaku phlebotomis. Jadi tidak boleh sangar penampilan phlebotomis. Nah, bagaimana cara mengatasi ketika terjadi sinkop? Pertama, lepaskan tourniquet, hentikan pengambilan darah sesegera mungkin. Kemudian baringkan pasien di tempat tidur dan usahakan posisi kepala lebih rendah daripada posisi tungkai bawah. Jadi kaki di atas, posisi kepala di bawah. Kemudian longgarkan baju yang sempit dan ikat pinggangnya. Kalau misalnya dia menggunakan ikat pinggang dan atau celananya sempit, maka diusahakan melonggarkan. Kemudian minta pasien untuk menarik nafas panjang. Kemudian hanya minta untuk menghubungi dokter untuk tindakan selanjutnya. Kemudian dalam kondisi tersebut pastikan pasien itu dibaringkan. Kalau misalnya pasien tidak bisa dibaringkan, usahakan bisa dengan menjulurkan kaki dan kepalanya ditelungkup pada posisi kaki, di antara kedua kakinya, ditelungkupkan di antara kedua kakinya. Dan jangan biarkan pasien itu berjalan sendiri ke tempat tidur. Ini penting. Itu cara mengatasinya. Sekarang bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi sinkop? Yang pertama adalah gunakan kursi yang mempunyai sandaran dan tempat atau sandaran tangan untuk pasien. Jadi pastikan ini seperti gambar ini. Pasien posisinya nyaman. Karena kalau pasien nyaman, insya Allah maka akan lebih mudah kita mengambilnya. Kemudian pastikan juga kalau misalnya pasien itu memiliki riwayat sinkop, sebaiknya dianjurkan pengambilan itu dalam posisi berbaring. Kemudian jelaskan kepada pasien tentang tujuan pengambilan darah dan prosedur yang akan dialaminya. Jadi kita memastikan bahwa seorang phlebotomis harus bisa menjelaskan
sakit. Jadi ini kemampuan komunikasi, ya, tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Jadi pasti flebotomis tidak boleh berbohong ada tindakan yang akan dilakukan. Misalnya menyampaikan pasien bahwa tindakan yang akan dilakukan ini tidak sakit, ya padahal sakit. Jadi sampaikan, ya. Kemudian ketika pada saat mengambil, ya usahakan komunikasi aktif, ya. Pasiennya itu dialihkan perhatiannya dengan kita mengajaknya berbicara. Ya, biasakan untuk menanyakan kondisi pasien selama proses pengambilan. Jadi jangan seperti robot. Jadi komunikasi pada saat proses pengambilan berlangsung, jangan segan-segan untuk menanyakan kondisi pasien, bagaimana, apakah sakit, ya, bagaimana perasaannya ketika kita melakukan penyuntikan, ya, sehingga pasien itu merasa nyaman. Nah, yang kedua adalah rasa nyeri, ya. Kita ketahui bahwa setiap orang memiliki ambang batas nyeri yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang flebotomis harus mampu membedakan antara rasa tidak nyaman dan rasa nyeri yang tidak lazim atau berlebihan. Ya. Rasa nyeri ini timbul diakibatkan bisa jadi karena pada saat kita melakukan pengambilan itu alkoholnya belum kering, ya, kita sudah melakukan penusukan, ya, atau penusukan yang salah, ya, atau karena penarikan jarum yang terlalu kuat, ya. Misalnya ada dipaksa, ya, misalnya pada saat kita tusuk, ya, turun keluar darahnya sebenarnya, tapi kita sudah paksa tarik dan tidak ada darah yang keluar dan kita paksa, itu berbahaya, ya, risiko. Kemudian nyeri yang menjalar sampai ke lengan atas atau tangan menunjukkan adanya trauma pada saraf. Kalau misalnya nyeri, ketika kita menusuk kemudian yang merasakan nyerinya itu menjalar ke atas, nah, bisa jadi itu karena mengenai serabut saraf, ya, di pergelangan. Apa dampaknya kalau misalnya tidak segera dilakukan penghentian? Ini bisa menyebabkan trauma saraf permanen, ya, dan ujungnya adalah malpraktek yang bisa berakhir ke jalur hukum. Ini penting untuk menjadi perhatian, ya, sebagai seorang flebotomis. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yakinkan bahwa alkohol sudah mengering sebelum pengambilan darah. Jadi seorang flebotomis jangan buru-buru dulu mengambil. Makanya harus sesuai prosedur, ya. Jangan sudah mempersiapkan spuit atau vacuum cleanernya sementara belum dilakukan tindakan desinfeksi di lengan atau di lokasi pengambilan. Ya, jadi biarkan ada jeda di situ, ya, ada jedahnya, ya. Kemudian atau jelaskan atau gambarkan sifat nyeri yang sebenarnya. Misalnya, ya, beri contoh, minta pasien yang memberitahu jika timbul nyeri yang menjalar jauh. Jadi tanya pasiennya, kalau nyerinya itu nyerinya seperti apa? Apakah nyerinya menjalar ke atas atau di lokasi pengambilan saja? Ya. Karena kalau misalnya nyeri yang sampai menjalar ke atas, maka jangan kita memaksakan untuk tak mengambil. Maka tindakan yang harus dilakukan segera adalah mencabut jarum itu segera mungkin secara berhati-hati, ya. Jadi jangan panik. Kemudian pada akhir prosedur penarikan jarum tidak perlu terlalu kuat atau tergesa-gesa. Intinya, jadi kata kuncinya adalah hargai dan penuhi permintaan pasien jika ia menginginkan jarum dicabut sebelum prosedur selesai. Jangan dipaksa, memaksakan diri seorang flebotomis, tapi hargai pasiennya. Kemudian yang komplikasi yang berikutnya adalah sering juga terjadi adalah hematom. Bisa dilihat ini seperti gambar. Ini disebabkan karena teknik pengambilan darah yang kurang benar. Akibat dari teknik pengambilan darah yang kurang benar itu menyebabkan robeknya pembuluh darah, di mana darah akan mengalir ke jaringan bawah kulit, ya, dan membentuk hematom. Apabila hematom ini dibiarkan, maka ini akan menyebabkan trauma, ya, di mana lokasi tersebut tidak lagi digunakan untuk penusukan berikutnya. Apabila hematom itu cukup besar, maka itu menggambarkan kondisi terjadi penekanan saraf. Nah, ini bisa berdampak pada trauma saraf akibat penekanan permanen dan atau sindrom nyeri regional. Ini bahayanya, ya. Kita bisa identifikasi apa saja penyebabnya.
Ya. Penyebabnya itu mungkin bisa karena jarum terlalu menukik. Kita lihat di sini ya, jarumnya terlalu menukik. Ya. Sudut kemiringan jarum dengan kulit itu tidak tepat. Ya. Kemudian penusukan jarum dangkal sehingga sebagian lubang jarum di luar vena. Nah, bisa jadi ini jarumnya, ini kalau yang gambar ini jarumnya kelewatan. Atau bisa jadi mungkin jarumnya itu masih lubang posisi ujung jarum ini masih di atas sini, ya, di atas permukaan pembuluh darah, ya. Sehingga ketika kita tarik sedikit, jarumnya keluar, ya. Sehingga kita paksa tarik, darahnya tidak keluar. Ya. Atau vena sempat tersentuh saat insersi, namun jalur ke vena itu tidak sukses. Ya. Jadi penusukannya apa? Jarum sempat mengenai vena, tapi karena belum terlalu masuk, ya, tepat, kita sudah lepas menarikan, sehingga pada saat kita narik mungkin sedikit itu tertarik sehingga tidak sukses pengambilan vena. Ya. Nah, jika jarum dicabut keluar dari vena sebelum turniku dilepaskan, nah ini juga, ya, karena mungkin panik, ya, sehingga jarumnya sudah dicabut tapi turnikunya masih terpasang erat. Nah, ini berbahaya, ya. Kemudian tempat penusukan jarum terlalu dekat dengan tempat turnikuit, ya. Nah, ini juga, ya. Jadi pastikan turnikuit itu 3 sampai 4 cm atau 3 sampai 4 jari, ya. Tangan kita di atas lipatan siku. Kemudian jarum digunakan mungkin terlalu besar, ya, untuk pembuluh darah yang pada pasien yang geriatrik, ya, pembuluh darah pun. Ini pada pasien orang lansia, ya, lanjut usia. Setelah pengambilan darah, tempat penusukan kurang ditekan atau kurang lama ditekan. Biasanya begitu, ya, karena dianggap remeh, gitu, ya. Karena kita biasa buru-buru. Habis setelah dicabut, buru-buru langsung pasang plester, padahal nggak boleh seperti itu, ya. Jadi setelah dicabut jarumnya, dibiarkan dulu, minta ke pasien untuk melakukan penekanan, ya, dan kita bisa mengerjakan prosedur yang lain, ditekan dulu, ya. Dan pastikan sebelum di plester itu darahnya sudah tidak mengalir lagi. Ini penyebab kematian. Selanjutnya, bagaimana cara penanganannya, ya? Nah, jadi lepaskan turnikuit dan jarum. Jadi sebelum cabut jarum, lepaskan turnikuit, ya. Tekan tempat penusukan jarum dengan kain kasak. Jadi pada saat kita mencabut jarum, setelah kita mencabut posisi kain kasak kering itu di atas jarum, ya. Kita cabut, kemudian kita tekan daerah lokasi penusukan itu, ya. Kemudian angkat lengan pasien lebih tinggi dari kepala, kurang lebih 15 menit. Jadi kalau misalnya terjadi motong, angkat lengannya, ya, diangkat lengannya itu di atas kepala, ya, lurus. Ya. Terakhir dilakukan itu sebanyak kurang lebih 5 menit, ya. Kalau perlu kompres untuk mengurangi rasa nyeri, ya. Jika pembentukan hematom relatif lambat, prosedur tetap dapat dilakukan dengan cara melepaskan turnikuit untuk mengurangi tekanan vena. Namun dengan cara ini aliran darah itu akan menjadi lambat. Nah, oleh karena itu target kita adalah bagaimana agar tetap memprioritaskan sehingga dapat meminimalisir, ya, hematom, ya, daripada pengumpulan darah. Ini penting. Selanjutnya, komplikasi karena infeksi. Jadi kita harus pahami bahwa proses flebotomi itu dapat merupakan sumber penularan infeksi. Apakah infeksi itu dari pasien ke petugas ataupun dari petugas ke pasien? Ya, itu bisa menyebabkan infeksi lokal dan dapat menyebabkan, ya, pengambilan darah untuk maupun sistemik, ya. Jadi ini maksudnya infeksi itu bisa terjadi secara lokal dan juga bisa terjadi secara sistemik dalam darah. Ini biasanya terjadi pada, ya, sangat berisiko besar pada pasien yang sensitif, ya. Kemudian orang pada orang yang daya imunitas tubuhnya itu rendah atau lemah, ya. Nah, misalnya kita ambil contoh pasien-pasien yang di ruang ICU, ya. Kemudian
perinatologi, pasien yang mendapat terapi sitostatika atau imunosupresi. Ya, ini pasien-pasien yang rentan bisa menyebabkan timbulnya atau terjadinya infeksi, ya, karena tindakan flebotomi. Jadi kita harus pastikan tindakan kita itu higien, ya. Bagaimana cara penanganannya? Ya, menjaga kebersihan lingkungan kerja, membersihkan peralatan atau tempat kerja yang tercemar darah atau cairan tubuh. Ya. Kemudian alat flebotomi diusahakan sekali pakai dan tidak berpotensi sebagai sumber penularan. Ya. Jadi pastikan alat-alat flebotomi yang kita gunakan, ya, terutama kalau sekarang squid mungkin sudah oke, tapi biasanya pada ini tourniquet itu masih sering digunakan adalah tourniquet untuk satu tourniquet untuk semua pasien, ya. Masih jarang kita temukan tourniquet yang disposable. Nah, ini bisa jadi rentan juga dalam sebagai sumber infeksi, ya, penularan infeksi. Kemudian hindari penggunaan alkohol yang sudah terdilusi, ya, karena sudah tidak adekuat untuk sebagai desinfektan. Prosedur asepsis yang benar, ya. Pencucian tangan dilakukan setelah pengambilan darah menggunakan sabun dan air. Nah, ini cara pencegahan, ya, untuk terhindar dari infeksi, ya, pada tindakan flebotomi. Apa cara penanganan yang harus dilakukan agar terhindar dari infeksi pada tindakan flebotomi? Ya, menggunakan alat pelindung diri atau sarung tangan, jas lab, dan masker. Ya. Flebotomis yang sedang menderita infeksi saluran napas ataupun kulit, ya, maupun mata harus menggunakan alat pelindung agar tidak menularkan penyakitnya. Itu juga, ya. Jadi tujuan penggunaan APD lengkap itu bukan hanya melindungi pasien, tapi bukan hanya melindungi diri kita dari pasien, tapi kita juga harus memastikan itu bertujuan juga untuk melindungi pasien dari petugas, dari infeksi yang bisa ditimbulkan oleh petugas, ya. Kemudian hindari di mana terdapat luka bakar. Kalau ada luka bakar atau peradangan sebab infeksi, jangan lakukan penusukan di tempat tersebut. Ya. Pengambilan darah pada pasien dengan mastektomi harus dilakukan pada ekstremitas berbeda. Jadi kalau misalnya ada pasien yang habis operasi angkat payudara, jangan misalnya di sebelah kanan mastektominya jangan diambil pada lengan kanan, usahakan diambil pada lengan kiri. Komplikasi berikutnya adalah bisa menyebabkan perdarahan. Perdarahan yang berlebihan atau sukar berhenti biasanya terjadi karena terjadinya gangguan sistem koagulasi dari pasien itu. Jadi penting bagi seorang flebotomi untuk mengetahui riwayat dari pasien ini apakah memiliki riwayat gangguan koagulasi atau tidak. Karena komplikasi ini biasanya sering terjadi karena pertama pasien itu menjalani pengobatan dengan obat antikoagulan sehingga menghambat pembekuan darah. Ya. Kemudian pasien menderita gangguan pembekuan darah seperti trombositopenia, ya, ataupun defisiensi faktor koagulasi, ya. Dan ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang hemofilia. Kemudian pasien yang penyakit hati berat. Pada pasien dengan penyakit hati berat itu menyebabkan terjadinya pembentukan protrombin, ya, yang masih, ya, tapi di satu sisi fibronogennya terganggu. Dan faktor koagulasi yang rendah, ya, dalam darah, tapi di satu sisi pembentukan protrombin itu masih, ya, sehingga ini berpotensi menyebabkan perdarahan. Cara mengatasinya, tekan tempat perdarahan, panggil perawat dokter untuk penanganan lanjut. Nah, cara mencegahnya perlu anamnesis wawancara, ya, yang cermat dengan pasien sehingga dapat diketahui apakah ada kecenderungan terjadi perdarahan. Kemudian pada pasien dengan kecenderungan perdarahan, lakukan pendekatan yang lebih lama pada lokasi penusukan dan beritahu pasien, keluarga pasien ataupun perawat, ya, untuk mengamati adanya perdarahan. Itu penting. Oke.
Eh, itu komplikasi yang kelima ya, cara mengatasi dan cara pencegahan. Karena zoomnya sudah last time, mungkin kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Nah, untuk sementara, terima kasih.